di tengah-tengah kita walaupun dalam kondisi sangat sibuk. Saya tahu banyak sekali kegiatan di luar, dan alhamdulillah beliau menyempatkan diri hadir di tengah-tengah kita. Yang saya hormati Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Sdn Kakak yang sempat hadir, Bapak Haji Dr. Haji Muhammad Idris. Saya juga tahu beliau sangat sibuk, banyak kegiatan, dan dengan acara kita ini beliau juga menyempatkan diri hadir. Yang saya hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kecamatan Tanjung Poe, Bapak Desa, dan tamu-tamu undangan, terkhusus pada orang tua santri yang akan diwisuda dan yang tidak diwisuda yang menyempatkan diri hadir. Terima kasih banyak. Terus yang saya hormati dan sebanggakan undangan hadirat yang sama-sama berbahagia. Pertama-tama puji syukur kepada Allah SWT atas limpahan nikmat kesehatan, kekuatan, sehingga kita bisa hadir di acara ini, yaitu acara wisuda pertama 37 Pondok Tampis An-Nur yang akan diselenggarakan sebentar. Kedua, salawat dan salam kepada junjungan Nabiullah Muhammad SAW atas fikir risau dan pengorbanan beliau sehingga kita bisa menikmati nikmat Islam dan iman. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin yang hadir, saya akan melaporkan beberapa hal terkait kemerdekaan. Yang pertama, saya laporkan kepada Bapak bahwa insya Allah hari ini kami akan mewisuda wisudawan Santri An-Nur 37 sebanyak 18 orang. Itu berbagai daerah, ada yang dari Poso, ada yang dari Gambiri, Papua, ada yang dari Makassar, Pinang, tapi yang terbanyak adalah Kabupaten Sdn Kakak. Dan alhamdulillah yang masih menetap pondok di Pondok An-Nur itu ada 40 santri berbagai provinsi. Ada yang dari Palu, ada berbagai provinsi. Alhamdulillah. Jadi orang tua santri juga ini menyempatkan diri juga hadir, Pak. Yang dari Gambiri juga hadir. Terima kasih banyak. Selanjutnya kami juga melaporkan bahwa alhamdulillah saat ini kami panitia terutama pengurus Pondok An-Nur telah membangun Pondok Putri yang insya Allah kami mohon kepada Bapak Bupati untuk meresmikannya sebentar. Pondok Putri yang pendananya itu dari saudara masyarakat. Cuma kami laporkan juga bahwa kami terkendala kondisinya. Sekiranya nanti Bapak Bupati bisa memasukkan di APBD 2021 di perubahan, ini sedikit saja. Jadi mari saya yakin insyaallah bisa masuk di APBD 2021. Terus permohonan terima kasih kami kepada semuanya yang menempatkan hari dan permohonan maaf kami jika dalam acara ini ada sesuatu yang membuat hati para tamu yang tidak enak, apa sih penyajian santri yang kurang enak untuk di hati, mohon dimaafkan karena kami juga mempunyai keterbatasan. Kami kemarin sebenarnya acara ini di sebelum bulan kemarin karena peristiwa COVID ini kami terus mengundur. Sampai hari ini kami berdiskusi, akhirnya acara ini bisa dilaksanakan dengan perintah Bupati harus protokol kesehatan. Tidak diizinkan kalau tidak protokol kesehatan. Jadi alhamdulillah walaupun ya dengan acara yang sangat sederhana ini sekiranya tamu-tamu dapat menghadiri. Mungkin sekian dari kami. Billahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya prosesi wisuda.
kepada Ustaz Peri Syahrul Ramadan, pengasuh Rumah Tahfiz Quran An-Nur, dipersilahkan memandu acara ini. Baiklah, saya akan memandu acara prosesi wisuda. Ada beberapa hal yang menjadi panduan, yakni pertama, pada saat wisudawan disebut namanya, diharapkan berdiri menuju tempat yang telah disiapkan, didampingi oleh orang tuanya masing-masing. Kedua, Bapak Bupati akan memasangkan selempang wisuda kepada wisudawan sekaligus menyerahkan sertifikat Hafiz Quran 30 juz. Kemudian disusul oleh Bapak Kepala Kemenak untuk menyerahkan pelakat Hafiz 30 juz. Ketiga, selanjutnya wisudawan bersama orang tuanya dipersilahkan duduk kembali di tempat yang ditentukan. Baiklah, saya akan memanggil satu persatu nama wisudawan. Yang pertama, Ahmad Randi. Atas nama Ahmad Randi, orang tua Mustaqim Nurlina, umur 17 tahun, Kabupaten asal daerah Poso. Kepada Bapak Bupati dan Pak Kandep disilakan untuk menyerahkan. Disusul oleh nomor urut 2 Muhammad Jabbarul Kubro, nama orang tua Jabir dan Wahnia, umur 19 tahun, alamat asal daerah Lisa, Kabupaten Sidrap. Disusul nomor 3 Raihan Nur Suyuti Hamsir, nama orang tua Insinyur Haji Muhammad Hamsir M, Hajja Nurmala Suyuti S, umur 16 tahun, asal daerah Bangkajene. Nomor urut 5 atas nama Ahmad Farid Fadil, nama orang tua Mustafa SAG SPD MPDI Daniawati SAG, umur 16 tahun, asal daerah TTAji Kabupaten Sidrap. Nomor urut 6 atas nama Muhammad Nawir, nama orang tua Muhammad Nasir Haji Nadira. Nomor 4 Ahmad Dai, nama orang tua Jamal Abdi SPD SEMA, Haryani Ilyas SAG MA. Nawir Muhammad Nawir, nama orang tua Muhammad Nasir, Ibu Haji Hadira, umur 17 tahun, asal daerah Ulu Tedong, Kabupaten Pindrang. Nomor 7 Muhammad Renaldi, nama orang tua Rustan, Ibu Hamsiah, umur 18 tahun, asal daerah Pangkajene, Kabupaten Sidrap. Nomor 8 Muhammad Akmal,
Muhammad Akmal, nama orang tua Lababa Pajira, umur 17 tahun, asal daerah TTAJ, Kabupaten Sidrap. Nomor urut 9 atas nama Mutahhari Mustaqim, nama orang tua Mustaqim Minda, Insinyur Haji Hartati, umur 18 tahun, asal daerah Desa Tanete, Kabupaten Sidrap. Nomor urut 11 atas nama Rahmat Ayyubi, nama orang tua Ibrahim Aminah, umur 17 tahun, asal daerah Polewali, Kabupaten Sidrap. Muhammad Abnul Yakin Irsyam, atas nama orang tua Samsuddin Irma Haji Wahab, umur 14 tahun, Desa Lisa, Kabupaten Sidrap. Nomor urut 12 Muhammad Agung, nama orang tua Usman Nur Hayati, umur 17 tahun, Desa Tetiaji, Kabupaten Sidrap. Nomor 13 Ahmad Faidi Sujai, nama orang tua Mustafa SAG SPD MPDI Daniawati SAG, umur 14 tahun, asal daerah Tetiaji, Kabupaten Sidrap. Nomor urut 14 atas nama Taisir Esnur, nama orang tua Insinyur Haji Samsuddin Nur, Hajja Nursida S, Nur Sahida S, 19 tahun, asal daerah Gatot Subroto, Makassar. Nomor urut 15 Mahmud Ahmadinejad Nur Fahmi, nama orang tua Nur Fahmi Suyuti SH, Eka Widiawati, umur 15 tahun, asal daerah Tetiaji, Kabupaten Sidrap. Nomor urut 16 Abdul Aziz, nama orang tua Priyadi Joko Santoso Tasmawati, umur 15 tahun, asal daerah Pangkajene, Kabupaten Sidrap.
nomor 17. Atas nama Muhammad Nadir S. Yusuf, nama orang tua Haji Muhammad Yusuf, Ummu Amilah, umur 18 tahun, asal daerah Nabire, Irian Jaya. Nomor urut 18 atas nama Saidil Akbar, nama orang tua Samsuddin Halija, umur 16 tahun, asal daerah Lambarese, Luwu Timur. Diwakili oleh kakaknya. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya sambutan pengurus Rumah Tahfiz Quran An-Nur TT Haji Polewali oleh Bapak Insinyur Haji Muhammad Hamsir Mahmud. Kepada Bapak disilahkan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran Allah, salatan wa salaman ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah wa syukurillah. Kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala oleh karena rahmat dan hidayah sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa hadir di rumah yang penuh berkah ini. Dan tanpa pula kita kirimkan selawat kehadiran Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga saja setiap aktivitas kita selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnah Rasulullah. Yang terhormat Bapak Bupati Sidendeng Rapang, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap, yang terhormat Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Limpoe, yang terhormat Bapak Kepala Desa Teti Aji, yang terhormat Bapak Kepala Desa Polewali, dan seluruh tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, tokoh pendidik, tokoh pemuda, dan hadirin yang sempat hadir pada siang hari ini. Alhamdulillah wa syukurillah, saya berdiri di sini sebenarnya bukan sambutan. Saya hanya ingin bercerita terkait dengan bagaimana suka dukanya mengelola pondok penghafal Quran. RT Kuyan Nur ini, Pak Bupati, bahwa saya ingin sampaikan, kami ini Pak panen raya. Bibi-bibi santri yang kami tanam itu tahun 2017 kurang lebih 4 tahun. Alhamdulillah pada hari ini kami panen. Sepanjang perjalanan 4 tahun ini ada saja bibi-bibi santri yang mungkin kurang subur, bahkan kena penyakit, bahkan mungkin gagal panen sehingga tidak mampu melanjutkan hafalannya.
Sehingga alhamdulillah inilah anak-anak kita 18 orang. Alhamdulillah inilah wisuda perdana yang kita panen. Alhamdulillah. Dalam perjalanan pengelolaan Rumah Tapis An-Nur ini tidaklah semudah membalikan telapak tangan. Kami berdarah-darah untuk bagaimana supaya anak-anak kita ini bisa menghafal dengan kondisi fasilitas yang awalnya sangat sederhana, kondisi konsumsi yang sangat sederhana. Kami mulai dengan santri 15 orang dengan status beasiswa penuh tanpa membayar, karena kami ingin Rumah Tapis An-Nur ini bisa berjalan. Alhamdulillah sepanjang perjalanan banyak sekali masyarakat kita ingin memasukkan anaknya untuk mondok di An-Nur, sehingga kami dari pengurus An-Nur memberikan kebijakan bahwa okelah kita bisa tambah, tetapi tidak lagi beasiswa. Silakan kalau kita mau masuk, silakan kasih makan anak tak. Alhamdulillah ternyata banyak orang tua santri yang mampu memberikan sumbangsi untuk anak-anaknya. Tetapi juga ada beberapa orang yatim piatu atau mungkin anak-anak fakir miskin yang ingin sekali masuk. Alhamdulillah kita bisa akomodir dengan rezeki, karena kami punya prinsip bahwa santri itu pasti ada rezekinya. Yang penting mau mondok silakan nak mondok. Jadi kami di An-Nur ini, Pak Bupati, saya ingin sampaikan, kami tidak ada seleksi ketat seperti halnya mungkin di tempat-tempat lain. Yang menyeleksi santri di An-Nur itu ada Allah Subhanahu wa taala. Yang penting dia sudah bisa baca Quran, tajwidnya mungkin agak belum bisa bagus, nanti di An-Nur kita perbaiki. Kenapa saya bilang Allah yang menyeleksi? Karena nanti pada saatnya nanti terseleksi apakah dia mampu bertahan menghafal atau dia gugur dengan sendirinya. Tidak perlu kita gugurkan. Pokoknya kalau di An-Nur itu berapa saja yang mau masuk silakan. Terutama kami kasih fasilitas ini masyarakat desa Tetiaji, desa Polewali. Mari Pak, berbondong-bondong masuk di An-Nur. Persoalan makan Allah yang atur, bukan kita. Insya Allah. Terus untuk mengembangkan Pondok An-Nur ini, Pak Bupati, kami sampaikan bahwa berdasarkan juga animo masyarakat ingin sekali masuk, tapi anaknya putri. Jadi dengan menguras tenaga bagaimana supaya ada pondok putri. Alhamdulillah kita mulai mencanangkan peletakan batu pertama. Alhamdulillah waktu itu dihadiri oleh Wakil Bupati pada bulan Juli 2020. Berjalan pembangunannya dan alhamdulillah menelan biaya sekitar 325 juta, 2 lantai Pak. Nanti kita bisa jalan-jalan lihat-lihat. Ini memang kesulitan kami di tahap finishing. Tahap finishing itu jendela, pintu, pengecetan, pagar. Ini kami kesulitan karena kami juga malu sekali sama masyarakat, selalu minta-minta sama masyarakat. Oleh karena itu, pada kesempatan ini kami ingin memohon kepada Bapak Bupati, sudilah kiranya kami nanti dibantu pada tahap finishing ini. Sementara sudah jalan ini Pak, tahap finishing, tapi kita masih pinjam-pinjam di toko-toko yang mau meminjamkan. Dan alhamdulillah, insya Allah nanti bulan Agustus kita sudah mulai menerima santri baru putri, insya Allah. Saya kira itu yang ingin saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya penyerahan piagam tanda daftar lembaga Rumah Tapis Quran An-Nur PT Haji Polewali dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidrap Rempang kepada Yayasan Rumah Tapis An-Nur Tetiaji dilanjutkan dengan sambutan kepada Bapak Ustaz Dr. Muhammad
Idris Usman SAG MK dan Bapak Insinyur Haji Muhammad Hamsir Mahmud dipersilahkan dengan hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil makhluqat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi sallallahu. Amma ba'd. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan bersalawat kepada baginda yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat dan sama-sama kita muliakan sekaligus kita banggakan Bupati Sidenden Rapang Al-Mukarram Ayahanda Insinyur Haji Dolla Mando, yang kita doakan Allah senantiasa memberikan kekuatan, kesehatan lahir dan batin, rewengi asalewangang asagena-genang awatanga pole rifong Allah Ta'ala untuk memimpin negeri Nenek Malomo yang kita cintai ini. Amin. Yang saya hormati, saya muliakan Akhina Al-Fadil, Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, yang di Kementerian Agama ini merupakan leading sektor untuk mengurus pondok pesantren, termasuk dalam hal ini adalah Rumah Tahfiz Al-Quran. Alhamdulillah, tadi kita sudah menyerahkan sebagai lembaga terdaftar di pemerintah. Jadi RTQ ini secara hukum telah diakui eksistensinya oleh negara dan pemerintah. Alhamdulillah. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Teluk Limpoe. Yang saya hormati, saya muliakan orang tua kita, Ketua Pengurus Rumah Tahfiz Al-Quran An-Nur, Ayahanda Insinyur Haji Hamsir Mahmud. Mudah-mudahan juga Allah memberikan umur yang panjang, kesehatan lahir dan batin. Saya hormati, saya muliakan Ketua Panitia, sekaligus beliau adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Akhina Al-Fadil Nur Fadli Suyuti SH. Yang saya hormati, saya muliakan Bapak Kepala Desa Tete Haji dan Kepala Desa Polewali, wabil khusus Ananda para wisudawan hari ini dan orang tua serta tokoh masyarakat, tokoh agama yang saya muliakan. Mohon maaf saya tidak sebutkan namanya satu persatu, insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, saya sekali lagi ingin memberikan takzim kepada kita semua, khususnya orang tua saya yang ada di TT Haji ini, memperkenalkan diri bahwa
Saya adalah Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidendeng Rappang yang baru sejak tanggal 1 Februari 2021. Dan Alhamdulillah Bapak Bupati yang saya muliakan, saya sebelum jadi Kepala Kantor sudah sering datang ke sini, masih sejak kecil, karena di sini adalah salah satu saya kira kampung di Sidendeng Rappang yang melahirkan banyak guru, banyak ulama. Dan guru saya yang saya dampingi di Parepare, Bapak Ketua MUI Kota Parepare, Bapak Bupati Al-Mukarram Dr. K. Haji Abdul Halim KLCMA. Beliau pernah mengajar di sini, alhamdulillah. Dan secara psikologis saya ini adalah anak didik ideologisnya dan juga merupakan anak buahnya, dan sekalipun sama-sama kuliah di S3, Ayahanda Puat Cali, ya kami panggil beliau Puat Cali, Bapak Dr. Haji Muhammad Ghazali Suyuti yang merupakan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Selatan pada masanya, dan sekarang beliau berkhidmat di Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, yang beberapa bulan yang lalu pada saat kegiatan di RTQ An-Nur ini kami sempat bertemu dengan beliau dan bersilaturahim. Jadi saya di sini merasa bukan orang baru. Taniaka tolai ko Tete Aji, teman-teman saya juga di Kabalangan dulu mabali bola ka to Tete Aji. Yang saya kenang, yang saya pernah katakan di sini, ada teman saya namanya Abdul Qadir, adiknya Ibu Maryam di Parepare, guru istri saya, pergi meminta minyak kelapa, bilang engkau gak bokamu, maka keage yasak boka. Ternyata yang disebut boka itu minyak kaluku, ya seperti itu. Kemudian yang kedua, bahwa dengan maraknya, dengan banyaknya penghafal Al-Quran di bumi Nenek Malomo di Kabupaten Sidendeng Rappang ini, insya Allah menjadi benteng pertahanan terakhir kita dari azabnya Allah. Pallapi arota poleri passesana fong Allah Ta'ala. Maka dai fong Allah Ta'ala dalam hadis qudsi, laula suyuhu lil ilahi rukka la ja'altus samaa hadida fasabba alaikumul balaa sabba. Narakode nagaga tomatoa anak-anak kalolo sujud ruku termasuk membaca dan menghafal Al-Quran. Kata Allah Subhanahu wa taala, pasab la ja'altus samaa hadida, maka langit ini aku jadikan seperti besi dan terbelah, lalu aku turunkan azab yang sangat pedih ke kampung negeri itu. Dan alhamdulillah hari ini kita menyaksikan benteng-benteng kita dari azabnya Allah lahir, menghafal Al-Quran 30 juz. Dan saya juga tahu teman-teman lebih kemenangan kehadere, mereka bangun tengah malam sujud mendoakan kita semua. Dan yang lebih mulianya lagi, kita memberikan apresiasi yang sangat luar biasa. Kita tahu semua bahwa Al-Mukarram Ayahanda Bupati Sidendeng Rappang ini adalah orang tua kita semua yang sangat soleh. Saya tahu beliau setiap malam salat tahajudnya tidak pernah ditinggalkan. Dan salah satu doa yang paling cepat diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika seorang pemimpin bangun tengah malam lalu mendoakan rakyatnya. Tammatinro matanna arunge pikiri siwi decenna pak banuai. Ini hadirin sekalian, kita menyaksikan Cina yang seolah-olah menantang Tuhan. Mereka kemudian ingin menciptakan teknologi pekko carana iro tomatewe ipatua paimang mau seperti Nabi Isa. Sekarang juga Cina menciptakan matahari dan seterusnya. Bahkan kita tahu corona, makhluk yang sangat abstrak yang kecil ini juga lahir dari Cina. Seolah-olah ingin memperlihatkan bahwa Cina itu ingin menentang Tuhan. Tetapi karena jauh dari Allah Subhanahu wa taala, agak kajian yang hadirin sekalian, kita lihat
napiri kiringa wai, dikirimi banjir oleh Tuhan, selesai itu semua. Jadi tidak ada yang perlu kita sombongkan, tidak perlu apa yang kita bangga-banggakan. Cukup insya Allah kita tetap berikhtiar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah mengangkat COVID-19 ini, menyelamatkan kita semua, khususnya di bumi Nene Malomo, Kabupaten Sidendeng Rappang ini. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada kita semua, wabil khusus Ananda. Ananda ini sebagaimana disampaikan oleh Bapak kita tadi, Insinyur Haji Hamsir Mahmud, bahwa Ananda ini ikhtarullah, adalah pilihan Allah. Betapa banyak orang di Kampunta, anak-anak di Kampunta, mungkin di Polewali ini, di Palu, di Papua, banyak anak-anak seperti ini. Tetapi inilah yang terpilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke tempat ini menghafal Al-Quran, menjaga ayat-ayat suci Al-Quran, menjaga firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Tapi juga disampaikan bahwa Anda pilihan ini diseleksi. Minhum zalimun li nafsi. Pilihan itu ada yang kemudian zalim li nafsi. Dek pana selesai, cau nih. Kemudian ada yang minhum muktasid, ada yang 50-50, pura si maraji makutusi. Wa minhum sabikum bil khairat, ada yang pilihan. Dan inilah yang lahir hari ini 17 orang, 18 orang merupakan pilihan-pilihan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling indah saya kira kita impi-impikan, idi tomatuanna hadirin sekalian. Majami kumakade idi engkai anak ta siddi mangapala akorang, apalagi Ustaz Mustafa tadi 2 anaknya, alhamdulillah subhanallah. Itu sudah merupakan garansi Tuhan kepada kita, kita terbebas dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Apa nasabak mega anak-anak makukue macai, tapi na ceko-cekoangi tomatuanna. Insyaallah mereka ini adalah investasi dunia akhirat kita, yang insyaallah kita meminta kepada Allah, mereka lah yang menyelamatkan kita dari azabnya Allah Subhanahu wa taala. Man qara'a al-Qur'ana wa hafizahu adlahul jannah wa saffa'ahu fi asyratin min ahli baitihi kulluhum kas istauhjabun nar. Barang siapa yang membaca Al-Quran kemudian menghafalnya, Allah pasti memasukkannya ke dalam surga. Jaminan ini Ananda ini sudah insya Allah masuk surga. Tapaka singi ma di bawang pakkasiwat talarifung Allah Ta'ala si bawah si sompungatta si padatta rupa tahu. Kemudian yang kedua, memberikan syafaat kepada 10 keluarganya yang divonis Tuhan masuk neraka. Ini luar biasa, divonis 10 keluarganya masuk neraka, tapi nasabah engkana tamangapala akorang dibebaskan dari api neraka. Dan terlebih-lebihan orang tuanya nanti, maka de anak tae maleka ridwan de melotama surga pamasena fong Allah Ta'ala utajang iondo amboku de utama suruga narekodena tama suruga indo amboku. Dan yang paling mulia lagi, Ananda akan memasangi mahkota kita orang tuanya di akhirat, mahkota dari emas. Jadi patan ratu nareko ri akhir amatu engka tau pakai tomatoa mahkota dari emas ulaweng, berarti engka anakna pangapala korang. Maka dakimatu magero misalnya pakandep degaga anakna mangapala korang nang kerengi mahkota apa inareko nobi ka RTQ Tahfiz An-Nur menghadiri acaranya, saya juga hadir, dan mudah-mudahan saya 10 di antara orang yang bisa dibebaskan dari siksanya Allah Subhanahu wa taala. Saya kira demikian. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kita semua, terwabil khusus Ayahanda Bapak Bupati Sidendeng Rappang yang senantiasa menghadiri kegiatan-kegiatan seperti ini. Beliau sangat dekat dengan masyarakat. Sekali lagi kita doakan Allah senantiasa memberikan hidayah, inayah dan taufik serta kesehatan lahir dan batin untuk bersama kita masyarakat bumi Nene Malomo mengantar Kabupaten Sidendeng Rappang ini menuju negeri baldatun tayyibatun wa rabbun ghafur. Sekian, terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangan. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Minallahil musta'an wa alaihi tiklan. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.